siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maria Roberta Tantrisia Dei, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi presentasi saya yang berjudul Manajemen Aset Daerah. Yang pertama, kita lihat tentang jenis-jenis manajemen aset daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah seperti sumbangan, hibah, donasi, hadiah, wakaf, swadaya, dan kewajiban pihak lainnya, pihak ketiga. Yang berikut, secara umum aset daerah terdiri dari aset keuangan dan aset non-keuangan. Aset daerah berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi operasi pemerintah daerah, kekayaan dalam rangka penyelayanan publik yang berikut tidak digunakan pemerintah maupun publik. Yang berikut, aset daerah dilihat dari sifat mobilitas barangnya, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang kedua, siklus manajemen aset daerah. Siklus manajemen aset daerah terdiri dari perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pemeliharaan atau pengamanan, dan yang terakhir, penghapusan atau pemindahantanganan. Yang berikut, sistem dan prosedur aset daerah. Yang pertama, prosedur pengadaan barang. Ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang atau aset milik daerah adalah yang pertama, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh tim dan dikoordinasi oleh pendayagunaan serta tertib inventarisasi. Yang kedua, pengadaan barang dapat melalui pengadaan atau pemborongan, pekerjaan, swakloya, beban atau sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna usaha. Yang ketiga, prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing SKPD. Yang berikut, pengadaan barang milik daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang milik daerah. Yang berikut, dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengadaan barang. Yang pertama, rencana kebutuhan barang milik daerah. Yang kedua, daftar barang milik daerah. Yang ketiga, daftar barang pengguna. Yang keempat, daftar barang kuasa pengguna. Yang kelima, daftar kebutuhan barang daerah. Yang keenam, daftar kebutuhan pemeliharaan barang. Dan yang terakhir, daftar hasil pemeliharaan barang. Adapun laporan yang dibutuhkan dalam prosedur pengadaan barang yaitu laporan barang pengguna semesteran atau LPBS, laporan barang pengguna tahunan LPBT, laporan barang kuasa pengguna semesteran atau LBKPS, laporan barang milik daerah LBMD, laporan pengelola barang semesteran, dan yang terakhir laporan pengelola barang tahunan. Yang berikut, prosedur penyimpanan dan penyaluran. Ketentuan mengenai prosedur penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah sebagai berikut. Yang pertama, ada penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan dalam gudang atau ruang penyimpanan. Yang kedua, prosedur penyimpanan dan penyaluran barang dimulai dari penerimaan barang dari supplier atau pihak ketiga dan diakhiri dengan disalurkan barang yang dibutuhkan oleh unit atau satuan kerja yang memerlukan. Yang berikut, fungsi atau pihak yang terkait dalam prosedur penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah. Yang pertama, pemegang barang daerah pada golongan induk atau unit, panitia pemeriksa barang daerah atau unit PPDU, fungsi perlengkapan dan fungsi keuangan. Adapun dokumen yang diperlukan dalam prosedur penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah yaitu surat perjanjian dan surat perintah kerja, berita acara pemeriksa barang, berita acara penerima barang, tanda penerima sementara barang, dan surat permintaan pembayaran.
Catatan yang dapat digunakan yaitu buku catatan akuntansi yang dibutuhkan dalam prosedur penyimpanan dan penyaluran berupa buku besar pembantu aset, yaitu buku barang inventaris, buku barang habis pakai, buku hasil pengadaan barang, buku pemerintah barang, buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, kartu barang, dan kartu persediaan barang. Yang berikut prosedur pemanfaatan. Ketentuan mengenai prosedur pemanfaatan barang milik daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan barang adalah aktivitas yang meliputi sewa barang dan pengguna usahaan dengan pihak ketiga. Yang kedua, prosedur pemanfaatan barang dimulai dari pengusulan tentang yang akan disewa atau digunakan usahakan dari unit kerja ke daerah dan diakhiri dengan dilaksanakan prosedur penerimaan kas daerah. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur pemanfaatan yaitu unit atau satuan kerja, fungsi perlengkapan, panitia penelitian, dan penelitian usulan kerjasama. Yang berikut prosedur pemeliharaan. Ketentuan mengenai prosedur pemeliharaan barang milik daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan barang adalah upaya mencegah kerusakan yang diyakini lebih baik daripada memperbaikinya. Yang kedua, prosedur pemeliharaan barang ini meliputi kegiatan agar semua barang, khususnya semua barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris yang sedang dalam pemakaian, selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Yang berikut prosedur ini dimulai dari perencanaan pemeliharaan barang oleh masing-masing unit dan diakhiri dengan dilaksanakannya pemeliharaan barang. Fungsi atau pihak yang terkait dalam prosedur pemeliharaan barang adalah unit atau satuan kerja, fungsi perlengkapan, panitia pemeriksa barang atau unit atau PPBD atau U. Dokumen yang diperlukan dalam prosedur pemeliharaan barang milik daerah adalah rencana kebutuhan pemeliharaan barang, rencana tahunan pemeliharaan barang unit, kartu pemeliharaan barang, surat perjanjian kerja atau surat perintah kerja. Yang berikut prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Yang berikut prosedur perubahan status hukum. Terakhir, prinsip-prinsip manajemen aset daerah. Adanya perencanaan yang tepat, adanya pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif. Yang terakhir, permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Dari banyak permasalahan yang menjadi penghambat, penyajian aset daerah merupakan faktor penyebab yang banyak di atas rata-rata 80%. Sekian dan terima kasih materi presentasi saya. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Salam sehat untuk kita semua.